Ini setannya ini pasti ini ngomong dalam hati, gua lagi yang salah. Dia yang nggak khusyuk, gua lagi yang salah. Kasihan ya udah. Iya. Itu ya ya itu nasib setan ya buat Iya. salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di meja redaksi dan kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari Dimas 008. Akunnya Dimas 008. Ini kayak akun Saras 008. Ini pasti anak 90-an ini. Dimas 008. Ya, dia bertanya bahwa sholat tarawih kali ini beda dengan sholat tarawih sebelum pandemi. Biasanya sholat tarawih sebelum pandemi itu safnya rapet, semuanya bebas gitu ya, salaman, habis sholat gitu nongkrong. Nah sekarang itu semuanya softnya renggang, pakai masker. Jadi saya pas sholat itu malah jadi mikirin hal-hal yang aneh-aneh, nggak fokus ke sholatnya. Nih, apakah sholat saya yang seperti itu diterima atau tidak? Iya. Mungkin lebih ke ini kali ya, sholat bagaimana sholat ketika sholat kita itu nggak khusyuk gitu. Ya, Islam itu sebetulnya mudah. Nah, terkadang memang kita ini yang mempersulit. Iya. Kita terkadang mempersulit Islam itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan. Dalam sholat jamaah misalkan ataupun sholat taraweh itu kan sebetulnya sangat sederhana pengerjaannya. Yang penting ada imam, terus kita jadi makmum kalau mau berjamaah. Bahkan sholat sendirian pun nggak masalah. Toh juga Nabi pada masa dulu ya mengerjakannya kadang-kadang di rumah, kadang-kadang juga di masjid. Kenapa Nabi nggak mengerjakan hanya di masjid? Itu menunjukkan kepada kita kalau sholat taraweh atau sholat malam di bulan Ramadan itu pengerjaannya sangat fleksibel, sangat situasional. Jadi kalau memang kita nggak bisa ke masjid ya bisa di rumah gitu. Jadi gitu teknisnya seperti itu. Nah makanya karena sholat taraweh ini sangat fleksibel, sangat mudah. Jadi kita harus bisa milah-milih dulu nih mana yang sebetulnya bagian dari kewajiban sholat, mana yang itu bagian dari kesunahan. Gitu. Nah terkait merapatkan shaf itu kan bagian dari kesunahan. Jadi meskipun shafnya renggang, itu sholatnya tetap sah, nggak kurang sedikit pun. Apalagi alasan perenggangan shaf itu kan karena untuk meminimalisir penularan wabah COVID-19. Justru kalau kita rapatkan ini bisa jadi bermasalah karena kita melanggar atau membahayakan diri kita sendiri. Jadi dalam Islam itu nggak boleh juga kita mengorbankan diri kita, merusak diri kita untuk melakukan ibadah. Jadi semuanya itu harus seimbang di dalam Islam gitu. Justru kan malah ketika kita masa-masa COVID sekarang terus kita rapet-rapetan ya, tiba-tiba ada yang batuk itu, Jadi itu udah iya. bubar itu sholatnya kan. Jadi malah nggak khusyuk lagi gitu. Justru kalau renggang ada yang batuk walaupun itu bukan kena COVID gitu, kita masih Was-was santai-santai lagi aja gitu. Tapi gimana ya kalau sholat itu memang was-was itu sering kan ya? Kita ngelihat sholat teman gitu ya, ada yang sholat Allahu Akbar karena dia kan untuk memastikan bahwa niatnya itu pas ketika bilang barnya itu kan. Allahu Akbar sampai berkali-kali Allahu Akbar. Imamnya udah tahiyat akhir dia masih Allahu Akbar. Ya, kemudian ini saya tambahkan sedikit, kekusukan itu bukan bagian dari kewajiban sholat. Maksudnya sholat kita itu tetap sah kalau meskipun kita tidak khusyuk secara hukumnya. Kalau bisa khusyuk itu lebih baik, tetapi kita jangan berpikiran dulu nih kalau mau sholat itu kalau sholat harus khusyuk itu kan kesannya nanti malah memberatkan. Nah sehingga nanti yang terjadi apa ketika sholat terus merasa nggak khusyuk, nanti dia putus asa. Nah padahal untuk tahap awal yang penting syarat-syarat formilnya itu kita penuhi dulu. Sholat itu apa sih? Syarat sahnya kita penuhi, kemudian rukunnya kita penuhi. Perkara nanti khusyuk atau tidak khusyuk yaitu pelan-pelan aja. Karena agak susah juga kita
apalagi masih sibuk ya, masih bekerja di situasi seperti ini, untuk fokus dalam sholat itu memang tidak mudah. Makanya para ulama mengatakan khusyuk itu tidak menjadi rukun sholat. Iya. Jadi kalaupun teman-teman tidak khusyuk sholatnya, itu sholatnya tetap sah. Tetapi memang sebaiknya kita berusaha pelan-pelan untuk sampai ke situ. Makanya kalau ada ulama yang bilang khusyuk itu seperti kita naruh telur di atas tanduk. Maksudnya apa? Khusyuk itu ya susah. Jadi kalau telurnya jatuh ya kita taruh lagi. Telurnya jatuh kita taruh lagi gitu. Jadi ketika kita sholat, terus kita baca Al-Fatihah lagi khusyuk, kemudian kita ingat. Biasanya kan kalau kita sholat itu ada-ada aja yang diingat ya. Misalkan kalau kunci motornya lupa naruh di mana, itu biasanya pas sholat ingat. Nah pas ingat itu ya kita balik lagi. Harus khusyuk lagi. Jadi kalau ingat sesuatu yang lain, balik lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibayangin dari awal sampai akhir itu bisa khusyuk semuanya, itu sangat susah ya. Mungkin untuk orang-orang tertentu bisa gitu, tapi kalau manusia pada umumnya kayaknya agak berat melakukan hal seperti itu. Ya tiba-tiba sebelum berangkat ke masjid gitu ya, mau masukin uang ke tempat sedekah tanpa ngelihat uangnya. Pas sholat dia baru ingat kalau di dalam saku itu ada dua uang, 100.000 sama 10.000. Dia jadi ingat nih. Yang tadi yang dimasukin ke kaleng sedekah tadi yang 100.000 apa 10.000. Ya, jadi dalam hadis disebutkan biasanya kalau manusia itu sedang sholat, itu setan itu mengapa ya? Ada di antara dua dubur manusia. Maksudnya dia geli-geliin gitu, itu bahasa yang lebih pas. Mengganggu lah intinya. Mengganggu supaya kalau dulu mungkin konteksnya dia was-was, dia kentut apa enggak gitu. Biasanya kan suka seperti itu. Makanya dalam hadis ya kalau kamu yakin memang tidak keluar angin, ya udah sholatnya dilanjutin. Karena memang setan itu mengganggu manusia ketika sholat. Tidak hanya konteksnya kentut aja, tapi ya banyak hal yang dia ganggu. Bisa jadi pikirannya, bisa jadi hatinya gitu. Ini setannya ini pasti ini ngomong dalam hati, gua lagi yang salah. Dia yang nggak khusyuk, gua lagi yang salah. Kasihan ya udah. Iya. Itu ya itu nasib setan ya buat salah. Oke teman-teman, semoga tadi itu membantu khususnya buat Mas Dimas 008 tadi. Semoga bisa bermanfaat tadi jawabannya. Dan kita beritahukan juga buat teman-teman kembali bahwa kita menerima pertanyaan teman-teman via DM Instagram dan DM Twitter, atau via Twitter dengan hashtag tanya islami gitu ya. Oke, sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.